Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, di malam yang ke-16 ini, kita masih dapat hadir bersama-sama di masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Kenapa dia mulia? Karena di bulan Ramadan ini Allah bukakan pintu-pintu surganya dan Allah tutup pintu nerakanya. Futihat fihi abwabul jannah wa ghufilat fihi abwabun nar. Di bulan Ramadan ini juga Allah turunkan Al-Quran, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk dan pembeda antara yang batil dan yang benar. Di bulan Ramadan ini juga Allah perintahkan kita sama seperti orang-orang sebelum kita. Apa perintahnya? Yaitu berpuasa selama 30 hari. Agar apa kita diperintahkan itu? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini juga Allah jadikan satu malamnya, di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi shahr. Dia adalah malam Lailatul Qadar. Kalau seandainya kita dapat Lailatul Qadar, maka amal ibadah kita sama seperti lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh sebab itu, marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai ladang amal ibadah kita agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah menciptakan manusia untuk dilihat apakah dia mau beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, adapun judul santapan rohani Ramadan kita pada kesempatan yang mulia ini adalah makanan halal dan haram dalam Islam. Hadirin sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu pun juga jelas, dan di antara yang halal dan haram itu ada yang samar-samar. Hadirin sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, apa itu halal? Halal di dalam hukum fikih dia adalah malahu aslun, ada dasarnya. Ini air minum halal atau haram?
Halal atau haram? Halal. Kenapa dia halal? Karena dia ada dasarnya. Dasarnya terbuat dari mata air halal, air hujan halal, air laut halal, air tanah pun juga halal. Halal diambil dari 3 huruf. Biasanya kalau seandainya di dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf. Contohnya masjidun diambil dari kata sajadah. Miftahun, kunci, diambil dari kata fataha. Kemudian apa lagi? Miknasatun, sapu, diambil dari kata kanasa. Halalun diambil dari kata halala, yang bermakna terlepas. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku, wa yassir li amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan simpul yang ada di lidahku. Oleh sebab itu, biasanya kalau seandainya ada orang yang susah ngomong, itu biasanya lidahnya masih tersimpul. Itu hanya kiasan saja. Oleh karena itu kata Nabi Musa, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan simpul yang ada di lidah ini. Maka halal adalah terlepas dari simpul, sedangkan yang haram adalah masih tersimpul. Hadirin hadirat sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Daging kambing halal, daging sapi halal, daging ayam halal. Tetapi kalau seandainya ketika menyembelih hewan tersebut tidak menyebutkan nama Allah, maka dia telah termasuk kepada yang haram. Hadirin sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin, dan Allah menyuruh orang-orang yang beriman sama dengan perintahnya kepada para rasul-rasul Allah. Apa perintahnya? Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusul, wahai rasul-rasul Allah. Kalau seandainya rasul itu satu, kalau seandainya rasulani itu dua. Tetapi kalau seandainya rasul, dia lebih dari dua atau banyak. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusul, wahai rasul-rasul Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian. Hadirin hadirat sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Di sini ada 3 perintah Allah. Yang pertama, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Kulu min thayyiban, makanlah kalian yang baik-baik. Kenapa bercerita tentang makan? Karena makan adalah pokok pangkal dari segala sesuatu. Orang baik pasti makan yang baik-baik. Ibu, bapak berada sekarang di masjid ini, mungkin insya Allah tadi bukanya buka yang baik-baik. Amin. Mustahil kalau seandainya ada orang yang sering maksiat, sering makan-makan yang haram,
dia hatinya condong kepada kebaikan. Sesuai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, fil jasadi mudghah, di dalam jiwa kita itu ada segumpal. Iza salahat salahat kullu, kalau seandainya dia baik maka semua akan baik. Wa iza fasadat fasadat kullu, tetapi kalau seandainya dia rusak maka semuanya akan rusak. Ala wahyal qalbi, dia adalah jantung. Hadirin hadirat sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, di dalam jantung itu ada darah. Jantung itu yang menyemprotkan darah ke mata, ke tangan, ke pikiran, ke otak, ke telinga, ke seluruh badan kita. Kalau seandainya darah yang disemprotkan jantung kepada otak kita, tetapi darah itu terbuat dari yang haram, maka pikiran kita tidak akan pernah memikirkan yang baik-baik. Kalau seandainya darah itu disemprotkan oleh jantung kepada mata, maka mata kita tidak akan pernah melihat yang baik-baik. Kalau seandainya jantung itu menyemprotkan darah ke telinga, maka telinga kita tidak akan pernah mendengarkan yang baik-baik. Oleh sebab itu, maka jagalah makan makanan kita, jangan suapkan anak istri kita kepada barang-barang yang haram. Bisa bu? Apa dampaknya? Nasiyatin kazibatin khati'ah. Kalau seandainya kita memberikan anak istri kita barang-barang yang haram, maka dia akan menjadi pendosa, menjadi pelaku maksiat, menjadi pembohong. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Hadirin hadirat sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Lalu apa dampak kalau seandainya kita memakan makanan haram? Yang pertama, doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, semua amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Hadirin hadirat sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, kalau sudah dikatakan Allah halal, maka lakukanlah. Tetapi kalau seandainya Allah mengatakan itu haram, jangan pernah kita dekatkan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kau mau terayu oleh setan-setan. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan kau campurkan yang benar dan yang buruk. Silap dan salam mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.